Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas materi kelas 10 sejarah, yaitu tentang akulturasi budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, apakah kalian tahu apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan penggabungan antara dua budaya yang menghasilkan budaya baru, tetapi tidak menghilangkan unsur atau ciri khas dari dua budaya tersebut. Akulturasi budaya di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa India. Yang kedua, adanya interaksi kaum agamawan India dari Indonesia dalam mempelajari agama Hindu dan Buddha. Akulturasi di Indonesia terjadi dalam bidang-bidang keagamaan seperti sastra, seni rupa, dan seni bangunan suci. Selain itu juga dalam bidang pemerintahan seperti upacara di keraton, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi ketatanegaraan. Kontak antara golongan agamawan di India terhadap golongan bangsawan yaitu raja-raja di Indonesia sangat berpengaruh terhadap akulturasi budaya Indonesia itu sendiri. Frederick David Canbos menyimpulkan bahwa budaya di Indonesia kini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asli Indonesia dibanding kebudayaan bangsa lain. Contoh akulturasi budaya di Indonesia. Pertama, ada dalam bidang seni bangunan. Dalam pembuatan bangunan, seniman di Indonesia berpatokan pada silva sastra. Apa itu silva sastra? Silva sastra adalah kitab pegangan atau panduan dalam pembuatan candi, arka, ataupun bangunan yang mendapat unsur Hindu ataupun Buddha. Misalkan, dalam pembangunan candi terdapat 3 bangunan utuh. Yang pertama ada Kama Datuk, yaitu kaki candi, kemudian rupa datuk, tubuh candi, kemudian ada arupa datuk adalah atas candi. Bangsa Indonesia hanya mengambil unsur India sebagai dasarnya, sedangkan bentuk dari kebudayaan itu sendiri bercorak Indonesia sekali. Bentuk bangunan candi di Indonesia itu megah-megah, terdapat bangunan-bangunan patung-patung dewa-dewi ataupun Buddha. Bagian-bagian candi dan stupa adalah ciri khas dari India. Bagaimana dengan unsur Indonesianya? Bentuk candi itu kalau kita perhatikan bentuknya berundak-undak. Itu adalah kebudayaan asli Indonesia. Contohnya yang ada di Indonesia kini seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Pengaruh India dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir di Indonesia tampak dalam relief-relief yang ada di dinding-dinding candi. Contohnya, relief yang dipahatkan dalam dinding pagar langkan Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung, burung merpati yang kita kenal di Indonesia. Contoh relief yang telah difilosofiskan oleh masyarakat Indonesia sebagai makhluk yang disucikan dan dilindungi, sehingga ketika ada lukisan binatang di candi maupun lingkungan alam Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki kedekatan dengan agama Hindu-Buddha itu sendiri. Baiklah, masuk yang ketiga, yaitu dalam bidang sastra dan aksara. Pengaruh India dalam bidang seni sastra di Indonesia berbentuk seperti prosa dan tembang ataupun puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau piutur berupa kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracerita, cerita-cerita pahlawan seperti kitab Ramayana dan Mahabharata. Di kisah Ramayana dan Mahabharata melahirkan kebudayaan yang baru yang kita kenal sebagai wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia sangat edukatif. Wayang merupakan kebudayaan asli Indonesia. Seni pahat dan ragam hias yang terdapat dalam wayang disesuaikan dengan kebudayaan asli Indonesia. Tokoh-tokoh pewayangan seperti Petruk, Semar, dan Gareng adalah tokoh asli Indonesia yang diciptakan oleh seniman Indonesia yang tidak terdapat di Indonesia. Muncul pula kitab Bratayuda yang diciptakan oleh orang asli Indonesia, yaitu Empu Sendok dan Empu Penuluh. Masuk yang keempat, yaitu sistem kepercayaan. Di India, candi atau kuil berfungsi sebagai tempat pemujaan.
Berbeda dengan di Indonesia, candi di Indonesia selain sebagai tempat pemujaan, juga sebagai tempat pemakaman, di mana abu jenazah dari raja-raja disimpan di candi tersebut. Itulah sebabnya di Peripi, yaitu tempat untuk menyimpan abu-abu jenazah raja-raja tersebut, di sampingnya disimpan patung-patung berupa perwujudan dari dewa yang raja tersebut puja. Bentuk akulturasi lainnya, misalnya bangunan Lingga dan Yoni yang telah ada di Indonesia, kemudian ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, digunakan sebagai tempat pemujaan, khususnya orang-orang agama Hindu-Buddha yang memuja dewa-dewa Siwa. Orang Indonesia telah mengenal Lingga dan Yoni sebagai lambang kesuburan, kemakmuran, dan melambangkan perempuan ataupun laki-laki dalam kehidupan sehingga sangat lekat dalam ingatannya. Ketika agama Hindu-Buddha yang khususnya memuja Dewa Siwa mengalihfungsikan Lingga dan Yoni tersebut, orang asli Indonesia telah dengan mudah memahaminya. Masuk ke yang terakhir, yaitu sistem pemerintahan. Sebelumnya, di Indonesia telah dikenal sistem pemerintahan oleh kepala suku atau oleh orang yang telah dituakan. Ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kemudian kepemimpinan itu dialihkan kepada raja di mana raja tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib yang disamakan dengan kekuatan dewa-dewa ataupun Tuhan yang mereka puja. Kemudian, raja dianggap lebih kultus daripada manusia lainnya. Akulturasi budaya juga terjadi ketika Islam datang ke Indonesia, seperti pengaruhnya terhadap bentuk dari bangunan masjid yang ada di Indonesia, tampak dari atap masjid yang berbentuk berundak-undak atau bertingkat-tingkat, dan juga pada makam-makam yang ada di Indonesia. Contoh lain, pada makam-makam di Indonesia terbuat dari bata yang terdapat jirat atau kijing di atasnya. Jirat atau kijing adalah ukiran-ukiran yang terdapat di makam tersebut. Contohnya pada makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Mungkin sekian saja pembahasan akulturasi budaya pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.